Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Lucu TV ya. Guys, sesuai dengan judul yang saya tulis, indikator forex paling akurat. Ya, sebenarnya guys, tidak ada ya indikator yang lebih baik dari indikator yang lain. Semua itu tergantung dari masing-masing tradernya. Jadi mau pakai indikator tren atau pakai osilator atau mungkin digabungkan, semua itu tergantung dari tradernya, sebatas mana dia memahami dan menguasai. Ada yang bilang moving average itu bagus karena dia menguasai dan mungkin sudah terbiasa menggunakan, tapi ada yang bilang oh lebih baik pakai osilator aja, kita bisa tahu di mana dia akan balik ke arah atau begitulah ya. Semua itu tergantung dari tradernya guys. Kalau tradernya menguasai ya dia akan mengatakan bagus karena paham karakter dan sifat-sifatnya gitu kan. Tapi guys, tahu nggak bahwa sebenarnya candlestick itu juga indikator. Indikator apa? Indikator harga. Jadi candlestick ini adalah wujud atau gambaran dari gerakan harga. Jadi kita mau pakai moving average, mau pakai Bollinger Band, mau pakai stokastik, RSI atau apapun lah itu indikatornya, tetap wajib harus mengetahui atau memahami yang namanya candle. Gitu ya guys. Oke, jadi menurut saya disinilah letaknya. Candlestick adalah indikator terpenting buat trader yang harus dikuasai. Oke guys, mari kita sedikit mengulas candlestick. Dan saat ini saya sudah membuka volatility 10 index. Oke, kalau kita lihat di sini guys, ya, struktur marketnya adalah dia lagi downtrend. Ya, kalau kita lihat ini jauh di sini kan, ya kan. Nah, ini trennya turun kan, turun banget guys. Nah, turun, trennya turun, ya. Kemudian ini naik dikit, membentuk ini apa ini seperti ya, ini kalau saya bilang manipulasi atau ya tergantunglah tradernya nyebutnya apa, pokoknya dia buat seperti inilah guys ya. Oke, buat high baru, cuman high-nya ini tidak sampai ngebreak high sebelumnya yang terlalu jauh ya, makanya dia masih turun lagi guys gitu. Oke, masih turun. Kemudian di sini guys ada sesuatu yang unik, dia turun sampai sini, kemudian oke, saya buat lebih detail ya, dia turun ke sini nih guys, tahu ya, kelihatan kan, kemudian naik ke sini guys, membuat apa namanya high, di sini turun membuat low, kemudian naik ke sini membuat high, kemudian turun lagi membuat lower low, naik membuat higher high, ya kan. Nah, ini guys, 1 2 3 4. Nah, kemudian dia turun, saya turun zigzag, ini namanya compression guys. Makanya saya mengasumsikan kalau nanti dia nggak bisa jebol blok ini yang sejajar dengan bahu kirinya atau previous low-nya ya, maka akan terbang ke sini. Itu prediksi saya. Ini kan kalau saya bilang dia GM level gitu guys. Dan di sini kan kalau kita lihat, nah ini guys, dites nggak mampu nembus, dites nggak mampu nembus, dites nggak mampu nembus, dites nggak mampu nembus, membuat trendline ini
Kalau trendline ini sampai jebol, dia akan ke atas. Itu menurut prediksi saya, dia akan naik ke situ. Cuman ya kita nggak tahu pastinya. Nah, kita lihat aja nanti. Lebih amannya itu kalau kita mau trading sell, tunggu area ini dijebol. Kemudian jebol gini guys, kemudian dia balik lagi ke atas, baru kita sell. Tuh. Nah, kalau kita mau buy yang lebih aman ya ini. Dia naik jebol sini, terus kemudian retrace sedikit, baru nanti boom ke atas. Jadi untuk saat ini ya kita pantau aja dulu. Kalau mau cepet-cepetan open posisi ya mungkin untuk saat ini kita bisa ngambil buy ya, terus kemudian pasang stop loss di bawahnya sini. Nah gitu, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau dia ternyata ambil terjun ya kita aman karena ada stop lossnya gitu ya. Nah, kenapa kalau saya yakin ini nanti naik ya, namanya analisa ya, bisa salah tapi boleh kan yakin. Boleh kan yakin. Satu ya ini alasan saya, di sini ada Quasimodo ini yang belum jebol meskipun sudah dites berkali-kali, dan turunnya ini dia membentuk compression. Jadi nanti kalau dia naik ke atas gitu sudah nggak ada penghalang di sini guys. Jadi semua order di sini itu sudah dijemput, sudah diambil. Jadi di sini nih saya ibaratkan di sini area sini ini ordernya kosong gitu ya. Jadi makanya saya prediksi kalau dia nanti bisa naik maka akan wush terbang gitu. Ya kita lihat aja nanti. Namanya prediksi itu nggak ada yang 100% benar. Makanya kita tetap harus pakai pengaman yaitu XL ya, biar nggak sampai habis dananya gitu ya, saldonya nggak sampai habis, kita masih bisa trading lagi. Oke guys, jadi ini adalah salah satu struktur market yang harus dipahami. Jadi terus bagaimana caranya supaya step langkah-langkahnya itu supaya kita bisa paham? Banyak guys di Google, di YouTube itu kita bisa baca-baca ya, bisa lihat ya. Intinya luangkan waktu aja untuk belajar kan. Saya juga masih belajar pelan-pelan, semoga dengan konsistensi kita belajar hasilnya tidak akan mengecewakan ya, semoga saja, karena saya sendiri juga masih belajar. Pertama mungkin teman-teman yang masih baru, benar, karena channel ini dibangun oleh orang yang pemula juga, jadi ini channel dikhususkan buat teman-teman yang masih baru. Bagi teman-teman yang sudah senior ya sebaiknya di skip aja karena buang-buang waktu mungkin ya, karena di sini hanya ilmu-ilmu dasar yang kita share. Kita belum mempunyai ilmu yang advance, jadi kita hanya meng-share ilmu-ilmu dasar saja gitu ya, sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan saya tentunya. Jadi nanti kalau saya sudah pro ya bolehlah mampir untuk yang master atau yang sudah senior. Jadi untuk saat ini hanya untuk teman-teman yang masih baru, yang masih pemula. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya tutup video ini, struktur market itu secara secara teori atau yang biasa ya do teori itu ya ABC gitu ya, 1 2 3 4 5 1 2 nih wave ya. Jadi selalu membuat ini A B C terus gitu terus sampai nanti pola ini dirusak ya kan. Pola seperti itu dirusak seperti apa ya, misal contoh seperti ini guys, naik turun naik kemudian turun, area ini sudah di break, ini kan rusak, artinya arahnya akan berubah jadi turun seperti itu. Dan kalau kita bisa menguasai struktur market seperti itu terus kita kombinasikan dengan indikator, mungkin akan jauh lebih baik gitu ya guys. Untuk sementara
pembahasan kali ini, dan saat ini saya belum open posisi karena masih menunggu momen yang tepat. Jadi mending gitu ya guys, mending kita kehilangan momen daripada kehilangan uang kita. Lebih baik menunggu momen nggak entry daripada menunggu floating, ya kan. Nah gitu, kita harus planning. Yang penting gini guys, sebatas apapun kemampuan kita, yang penting satu konsep dan konsepnya kita planning bener-bener trading kita, terus kita jalankan, ya kan. Jadi rencanakan tradingmu dan tradingkan rencanamu, seperti itu ya. Oke guys, saya rasa cukup aja untuk sementara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.